Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan lelaki yang tertangkap melakukan pesta penyuka sesama jenis di Puncak Bogor, reaktif tes HIV/AIDS dan sipilis. Orang tua warga Indonesia yang tengah berada di Iran cemas menunggu kepulangan sang anak ke Indonesia. Sulitnya mendapat pekerjaan membuat ribuan pencari kerja rela antre di Bursa Tenaga Kerja di Purwakarta. Ya, seorang mahasiswa S3 di Universitas Ahlul Bait Teheran, Iran, semalam dievakuasi menyusul makin meningkatnya eskalasi perang Iran-Israel. Hari ini diharapkan mahasiswa bernama Sayyidah itu sudah tiba di tanah air. Keluarga Sayyidah pun menanti dengan harap-harap cemas. Khawatir dan cemas terlihat dari wajah Mariamah. Ia memikirkan anaknya Sayyidah yang saat ini tengah menempuh pendidikan S3 di Universitas Ahlul Bait, Teheran, Iran. Sejak perang Iran-Israel berkecamuk, hati Mariamah tidak pernah tenang. Ia terus menanti kehadiran putri ketiganya itu. Sesuai jadwal, tadi malam Sayyidah seharusnya ikut dievakuasi bersama 31 WNI lainnya dan hari ini jika sesuai rencana ia telah tiba bersama yang lainnya di tanah air. Sayyidah dan WNI lainnya sempat diinapkan di hotel wilayah Baku, Azerbaijan sebelum terbang ke tanah air. Tentunya kami terutama seorang ibu ya sangat khawatir sekali, bahkan mengkhawatirkan. Tapi kalau Sayyidah bilangnya mama tenang itu saja yang lucu. Menenangkan terus. Ya, udah berapa tahun Bu Ida di Iran? Udah berapa lama Bu? 5 tahun. 5 tahun. Di sana udah 5 tahun. Iya. Di sana ngapain Bu? Di sana itu mahasiswa ambil S2 S3. S2-nya sudah selesai. Ini sekarang S3-nya lagi nyusun. Tinggal beberapa bulan lagi. 2026 awal itu beres, itu sudah memang harus balik ke Indonesia. Cuman ya memang terjadi seperti ini, ya kami mohon pada beliau-beliau yang bersangkutan di sana untuk meminta online. Sayyidah adalah mahasiswa beasiswa penuh di S3 Universitas Ahlul Bait Teheran, Iran, program studi pendidikan. Ia sudah 3 tahun di Iran. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kita ke informasi berikutnya, harga bahan pangan di pasar tradisional Karawang hingga hari Selasa masih mengalami lonjakan harga. Harga beberapa jenis sayuran naik 2 kali lipat. Kurangnya pasokan imbas pemogokan sopir angkutan sayur yang memprotes kebijakan pemerintah menjadi penyebab tingginya harga sayuran. Para pedagang sayuran di pasar Karawang sudah hampir sepekan terakhir resah. Lonjakan harga beberapa jenis sayuran akibat terhentinya pasokan imbas aksi mogok sopir angkutan sayur sempat membuat beberapa jenis sayuran harganya melonjak 2 kali lipat. Kini setelah aksi mogok sopir angkutan sayur memprotes penindakan truk overdimensi overload alias odol mereda, ongkos angkutan pun naik. Imbasnya harga sayuran tetap tinggi. Pedagang meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah distribusi logistik termasuk sayuran yang mengganggu kebutuhan masyarakat. Kenaikan memang masuk lonjaknya jauh dari harga 15 sampai 30. Dan dari merah ya gitu sama kalinya 60 sekarang jadi 70. Jadi kan prioritas itu muatan mobil itu kan bisa dikurangi, jadi imbasnya kena ongkos perjalanan. Yang naik apa aja tadi? Bawang daun ya? Bawang daun, rawit merah. Ini otomatis berkurang dong omsetnya. Nah, itulah jauh sama yang belum ada perubahan demo ojol itu ya. Harapannya apa nih Pak sebagai pedagang? Ya harapannya sebenarnya distabilin lagi lah gitu. Kepada pemerintah itu ya cepat-cepat diselesaikan masalah ini gitu, biar pembeli itu biar banyak lagi, pedagang itu biar ada lebihnya.
Menurut para pedagang, merosotnya daya beli masyarakat membuat omset penjualan mereka turun hingga 20%. Akli melaporkan dari Kerawang. Ya, lontaran rencana kebijakan pembatasan muatan barang dan penindakan terhadap sopir truk kelebihan muatan oleh pemerintah yang tidak dikomunikasikan dengan baik, tak hanya memicu pemogokan sopir truk angkutan barang. Efek dominonya membuat distribusi sayuran dari petani ke pasar lumpuh. Harga sayuran pun sempat meroket di Pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor selama sopir truk mogok. Para pedagang sayuran di Pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor selama akhir pekan lalu hingga hari Senin merasa bak sudah jatuh tertimpa tangga. Dampak aksi mogok sopir truk angkutan sayur akibat lontaran rencana kebijakan pemerintah menindak pengemudi truk yang kerap mengangkut muatan barang berlebihan tanpa duduk bersama dengan sopir truk dan pemilik truk ekspedisi memukul usaha mereka sangat keras. Pasokan sayuran dari petani terhenti. Sebagian pedagang pun tidak bisa berjualan dan harga sayuran melambung jauh, terbang tinggi selama 3 hingga 4 hari terakhir. Bener-bener kacau sih. Soalnya kan kalau pemakaian sayuran mah tiap hari harus ada, sementara itu demo. Ya harga-harga jadi melonjak semua. Seperti daun bawang biasanya 10, 12, 40 ribu. Jauh. Ya ini aja ya, misalkan daun bawang biasanya kan 15, 16 gitu keceran. Pas waktu malam Jumat itu nyampe ada yang ngecer 50, ada yang ngecer 60. Berapa persen coba itu? Berkali-kali lipat berarti ya? Iya, bawang sama cabai rawit merah. Oh, itu cabai merah berapa bang? Itu nyampe keceran di Pasar Cilengsi itu biasanya kan cuma 55, 60 nyampe 100. Kalau sayuran mah semua. Pokoknya mah semua sayuran. Soalnya kan pengiriman nggak ada yang mengirim. Oh, iya. Selama 3 hari itu? Iya. Itu berapa lama kemarin bang sempat mengalami kenaikan? Sekitar 3 hari. 3 hari? 3 hari gak stabil. Baru sekarang nih stabil nih. Oke. Untuk stoknya sendiri sulit gak sih? Untuk stoknya sendiri sulit ya? Untuk stoknya kalau sekarang udah normal. Yang kemarin doang tuh yang parah. Efek dominonya tak berhenti di pedagang sayur saja. Konsumen yang biasanya datang ke pasar untuk berbelanja sembako, sebagian mengurungkan niatnya belanja karena tidak ada sayur. Para pedagang di pasar tradisional meminta pemerintah berpikir dan memperhitungkan terlebih dahulu sebelum melontarkan rencana kebijakan yang berdampak pada perekonomian rakyat kecil. Apalagi dengan kondisi perekonomian yang memburuk beberapa tahun terakhir, konsumen makin sedikit. Berjualan di pasar pun semakin sulit. Ini gimana konsumen? Semuanya ngeluh, semuanya. Bahkan yang sembako aja ya, yang jualan sembako di sini kan sembako stoknya masih ada. Tetap aja ngeluh kan, soalnya kan yang belanja sayuran pada balik lagi gitu. Ya pokoknya mah kalau kondisi kayak kemarin mah jangankan kayak kemarin gitu ya, sebetulnya hari-hari biasa aja udah tau lah kondisi sekarang gitu, udah tahu kondisi sekarang emang lagi serba kurang gitu ya, pembeli kurang gitu, ditambah kondisinya kayak gitu, pokoknya udah kalau pengusaha kecil mah ibaratnya hancur-hancuran. Para pedagang berharap pemerintah bisa mencari solusi agar distribusi logistik tetap lancar tanpa memberatkan pedagang dan konsumen. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Meski pelaksanaannya menuai polemik, program pendidikan karakter dengan mengirim pelajar bermasalah ke barak militer tetap dilakukan pemerintah Kabupaten Subang. Mereka dikirim ke barak militer Lanut Surya Dharma Kalijati, Subang. ...50 orang pelajar SMP dari sejumlah sekolah di Subang dikumpulkan di halaman kantor Bupati Subang. Mereka akan diberangkatkan untuk menjalani pendidikan karakter di Markas Lanut R. Surya di Surya Dharma, Kalijati, Subang. Sebagian orang tua sempat meneteskan air mata saat melepas sang anak berangkat ke barak menggunakan truk militer. Orang tua berharap dengan upaya ini anaknya bisa berubah. Semoga
semoga menjadi anak yang lebih baik lagi, menurut lagi sama orang tua. Selama ini kenapa sih Bu? Suka melawan lah kalau dibilangin gitu kan. Cuman satu, kalau itu anak saya kalau minta uang kurang itu nggak mau kurang 1.000 pun. Ini inisiatif Ibu apa kemauan anak yang mau ke sana? Ini inisiatif saya lah, ada arahan dari sekolah, saya langsung setuju. Anaknya sendiri gimana Bu? Pertama dia gelisah, takut, terus saya kasih bimbingan nggak apa-apa, di sana juga banyak teman, nanti di pembimbingnya juga nanti dia baik, kelamaan ya bisa menerima gitu. Bupati menyatakan pendidikan karakter bagi 50 pelajar SMP dilakukan sepenuhnya dengan materi yang dibuat oleh pihak Lanut R. Suryadi Surya Dharma. Mereka akan menjalani pendidikan karakter, disiplin dan wawasan kebangsaan selama 10 hari sebelum dikembalikan ke orang tua masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa jadi modal awal untuk anak-anak itu berubah menjadi lebih baik. Kita berkolaborasi dengan TNI Angkatan Udara dan Lanut Suryadi Surya Dharma yang sudah mau mendidik anak-anak kita di Kabupaten Subang untuk bisa berubah karakter mereka. Berapa hari nanti Pak? Rencananya 10 hari. Pelajar SMP yang dikirim ke barak militer ini, menurut data Pemkab Subang rata-rata dianggap bermasalah karena terlibat tawuran, membolos, ketagihan main ponsel, merokok, dan melawan orang tua. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.